Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kepada Allah, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, yang kembali memberikan kesempatan hidup setelah mematikan kita tadi malam dalam mati kecil. Terbangun atas iman, terbangun atas Islam, terbangun atas ihsan, satu nikmat yang tidak ada taranya, walillahil hamd. Faqala alaihi salatu wassalam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi wa lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang bangun di pagi hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbangun di pagi hari dalam kondisi aman negerinya, sehat badannya, dan ada makanan pokoknya hari itu, sungguh dia seperti orang yang dikumpulkan seluruh kekayaan dunia ini kepadanya. Alhamdulillah, kita terjaga dalam kondisi negeri yang aman, badan yang sehat, dan insya Allah masih ada makanan di dapur kita. Semua ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah 3 standar seseorang mendapatkan fid dunya hasanah. Dalam kajian qanaah, maka ini adalah standar seseorang wajib mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, qanaah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga nikmat ini senantiasa kita dapati setiap pagi, jamaah sekalian. Negeri yang aman, badan yang sehat, dan memiliki makanan di rumah kita. Jamaah sekalian, insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam pada pembahasan Qada'ul Fawaid wa Tartibuha dan Fadlu Salatil Jamaah, keutamaan salat berjamaah. Masih pada pembahasan waktu-waktu salat yang kita kaji pada bulan lalu, bagaimana cara kita mengganti salat 5 waktu yang terlewat atau belum kita laksanakan, baik secara uzur syar'i ataupun disengaja atau terlupa. Ya, terkadang pada kondisi tertentu kita meninggalkan salat 5 waktu karena uzur. Misalnya, ya, semoga Allah menjaga kita semua, ada yang pingsan, ya, atau ada orang yang, ya, karena satu hal kehilangan akalnya. Misalnya ada kejadian dia tidak bisa sholat zuhur dan asar, nanti maghrib baru sehat. Nah, bagaimana cara mengganti sholat tersebut?
Atau ada orang baru taubat, ya, ada orang baru taubat, sudah lama meninggalkan sholat 5 waktu. Bagaimana cara dia mengganti sholat tersebut? Nah, hal ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah terjadi di zaman beliau ketinggalan sholat atau lewat waktunya. Hadis Ar-Rabi' wal Khamsun dari Jabir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaqi ba'dama gharabat asy-syamsu faja'ala yasubbu kuffara Quraisy wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-'asra hatta kadat asy-syamsu taghrubu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha. Qal faqumna ila buthan fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha fasalla al-'asra ba'dama gharabat asy-syamsu thumma shalla ba'daha al-maghriba. Nah, hadis ini menjelaskan satu kejadian di perang Khandaq, perang Ahzab, perang yang besar sekali karena kaum kuffar berkoalisi menyerang Madinah Al-Munawwarah. Lalu sahabiyun jalil Salman Al-Farisi memberikan masukan, usulan dalam satu musyawarah agar membentengi Madinah dengan parit besar, parit yang dalam, kalau orang turun sulit untuk naik dan kuda perang tidak mampu melompatinya. Tergambar betapa besarnya Khandaq tersebut. Di musim dingin, ribat, ya, menjaga keamanan. Meskipun mujahadah menggali parit tersebut, ya, Allah balas dengan, Allah beri ganjaran dengan tidak ada perang sama sekali. Jadi perang Khandaq ini perang yang sifatnya menjaga-jaga saja, berjaga-jaga. Tapi Allah menghancurkan pasukan Ahzab itu dengan angin. Cukup dengan angin yang dingin saja mereka terhambur. Saking gentingnya, ya, kalau kita baca surat Al-Ahzab, jamaah sekalian, Allah menggambarkan suasana genting di perang Khandaq itu adalah balaghatil qulubul hanajir. Rasanya jantung ini akan keluar lewat tenggorokan. Ya. Quran menggambarkan betapa gentingnya suasana Ahzab itu. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saking gentingnya, kata Allah dalam Al-Quran, seolah-olah jantung itu berdebar-debar, ya, sampai ke tenggorokan. Balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kata Allah, sampai sebagian dari orang-orang, para sahabat mengatakan, sepertinya tidak ada bantuan Allah di perang kali ini. Mereka sudah dhannya, sudah lain-lain pikirannya. Ya, kalau orang panik, manusiawi. Saking gentingnya jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjaga-jaga sampai tidak bisa sholat asar di waktunya. Hal tersebut tergambar dalam hadis ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam dan dia mengumpat, ya, kafir Quraisy, ya, melaknat kafir Quraisy, lalu mengatakan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja saya terlewat salat asar ya Rasulullah. Hampir betul terbenam itu matahari baru saya salat asar. Gara-gara kafir Quraisy ini. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketenangan hati kepada Umar bahwa wallahi ma sallaituha. Bagus kamu Umar, sempat sholat sebelum matahari
terbenam. Saya belum sholat asar. Kata Nabi SAW, saya belum sholat asar. Maka Nabi SAW segera mengambil air wudhu, sahabat pun berwudhu, kemudian melaksanakan sholat asar setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, thumma shalla ba'dahal maghrib. Kemudian sholat setelahnya sholat maghrib. Jamaah sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Di antaranya adalah wujubu qada'il fawaid minas salawatil khams. Wajib bagi seorang muslim untuk mengganti salat-salat yang terlewat sebelumnya. Jadi hukum menggantinya apa? Wajib. Tidak boleh seorang muslim mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Ya, tidak bisa. Untuk salat harus diganti. Nah, ini berkaitan dengan hukum. Yang kedua, jamaah sekalian, al-zahir anna ta'khiraha fi hadhihi al-qadiyah laysa nisyanan wa innama huwa 'amd. Walakin hadha qabla an tushra' salatul khauf kama rajjahahu ulama. Nah, yang nampak dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sengaja tidak salat asar karena memang disengaja, bukan lupa. Ada orang meninggalkan salat karena terlupa. Misalnya dalam perjalanan di atas kapal, ya, kelas yang bagus kamarnya, ya, terlupa kalau ternyata sudah lewat waktu maghrib. Dia tidak lihat misalnya matahari terbenam. Tapi Nabi SAW tidak. Betul-betul bukan lupa, tapi disengaja karena berjaga-jaga. Tapi kata para ulama, perang Khandaq, Ahzab ini ketika syariat salat khauf belum diturunkan. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tata cara salat khauf atau salat dalam kondisi berjaga-jaga, takut akan serangan musuh. Nanti ada caranya ya, bagaimana salatul khauf itu. Ada 2-3 saf. Saf yang pertama ruku, saf yang belakang tetap berjaga-jaga. Nanti gantian, saf yang belakang ruku, ya, disempurnakan dulu rakaatnya, sujud, kemudian bangkit lagi. Jadi ada tata cara salat khusus supaya waktunya tetap terjaga. Di sini luar biasa jamaah sekalian, betapa Allah menekankan pentingnya salat berjamaah ala waktiha, pada waktunya. Kalau dalam kondisi genting, perang sekalipun, disyariatkan salatul khauf, ya, ketika saf terdepan ruku sujud, yang di belakang berjaga-jaga, kemudian setelah saf terdepan sudah kembali tegak, yang di belakang ruku sujud, bagaimana dalam kondisi yang aman? Dalam kondisi yang aman, tentu ini menjadi satu pelajaran besar bagi kita. Dalam satu komunitas, dalam satu komplek, ya, menjadi bagian dari dakwah kita. Bahwa kita syukur nikmat aman ini dengan memakmurkan masjid, salat berjamaah. Karena dalam kondisi khauf sekalipun masih disyariatkan salat berjamaah. Fihi dalilun ala taqdimil ghaibati ala al-hadirah fil qada' ma lam yadiq waqt al-hadirah fa 'inda dhalik taqdim kila taksurul fawaid. Naam. Pada hadis tadi tergambar bahwa yang didahulukan secara tertib adalah salat yang terlewat sebelumnya. Salat yang terlewat sebelumnya, kemudian salat yang akan dilaksanakan. Jadi kasusnya adalah Nabi belum salat asar, sementara waktu maghrib sudah tiba. Seharusnya salat maghrib, ya kan? Tapi karena belum salat asar, asarnya didahulukan, kemudian maghribnya.
Di sini jamaah sekalian, ada satu penjelasan dari para ulama, ada dhawabit, ya, berkaitan dengan tata cara tertib salat. Namun tertib ini, misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu tertibnya. Salat yang pertama adalah al-fajr, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Urutannya seperti itu. Namun tertib ini bisa ditinggalkan karena 5 sebab. Karena lima perkara. Artinya tertib mengganti salat yang lewat jatuh hukumnya kalau 5 hal ini terjadi. Yang pertama, an-nisyan. Kalau kita lupa salat apa yang terakhir kita tinggalkan. Nah, maka di sini seseorang berijtihad, zuhur tadi saya sudah salat atau belum? Ya, lupa dia antara zuhur dan asar. Maka dia membangun ibadahnya atas satu keyakinan, meninggalkan yang ragu-ragu dan memastikan sesuatu yang pas, ya, yang yakin. Jadi kalau lupa, tertibnya ini jatuh, ya, tidak berlaku. Yang kedua, inda dhiqi waqti salatil hadir. Kalau waktu pelaksanaan salat yang sedang tepat pada waktunya ini sempit waktunya. Misalnya seseorang dalam safar terlewat azan maghrib, ya, terlewat azan maghrib, tidak sempat salat. Ini sering terjadi. Misalnya kalau kita naik ferry ke Penajam, sudah mau salat tapi ferinya sudah mau sandar kelihatan. Ternyata belum sandar-sandar juga. Ya, begitu mau salat sandar betulan. Ya kan? Begitu mau sandar ada lagi SOP yang harus dilaksanakan, belum boleh lagi turun. Maka waktu maghribnya lewat, waktu isya tinggal berapa? 5 atau 3 menit. Begitu turun sudah azan isya. Maka dia cari masjid terdekat, ya, di negeri seberang. Karena waktunya sudah sangat sempit sekali, dia melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, meskipun belum sholat maghrib. Nah, jadi dia sholat bersama kaum muslimin, sholatul hadir, sholat di waktunya. Jamaah misalnya di Penajam sholat apa? Sholat isya. Maka kita ikut sholat isya 4 rakaat. Setelah itu ke belakang melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Nah, ini tidak diperlukan tertib karena waktu yang sempit sekali. Berwudu sudah azan isya atau 5 menit mau azan isya, sudah tidak sempat sholat maghrib. Bisa tapi cepat sekali, ya, hilang tumakninah dalam rukun sholat. Begitu pula dengan sholat zuhur dan asar. Nah, kalau kita tiba di satu rest area, misalnya dalam satu perjalanan panjang, ketika tiba di rest area, jamaah sudah sholat asar, ya, atau menjelang sholat asar, maka kita sholat asar kemudian zuhur. Itu halah yang kedua, lupa waktu yang sempit. Kemudian ats-tsalits huwa sholatul jumu'ah. Kalau sholat Jumat, ada orang tidak sempat sholat subuh sampai menjelang Jumatan, ya, atau pingsan sejak pagi, ughmiya alaih, dan nanti tersadar menjelang sholat Jumat. Maka dia hadir ke masjid mendengarkan khutbah, kemudian ikut sholat Jumat, kemudian mengganti setelahnya dengan sholat subuh. Nah, ini juga kaitannya dengan sholatul jamaah. Yang keempat, ya, penting sekali waktu sholat Jumat. Yang keempat yaitu sholat berjamaah. Seperti kita sampaikan tadi, antara yang nomor 2 dengan nomor 4 ini penting, bahwa sholatul jamaah muqaddamah. Kapan kita dapati masjid sholat berjamaah, sholat isya, maka kita sholat di situ. Nanti maghribnya diakhirkan. Dan yang terakhir, karena
Kathratul fawaid, ya. Terlalu banyak dia tinggalkan salat. Misalnya ada orang baru taubat, sudah lama tidak salat, baru mau salat lagi. Kapan terakhir salat? Wih, periode presiden 5 tahun lalu misalnya, ya, atau 10 tahun yang lalu. Itu digantinya wallahu taala alam, ya, bisa dengan salatut taubah, ya, dan dia memperbanyak apa? Salat-salat sunnah. Ya, semoga Allah ampuni dan Allah sempurnakan yang terlewat dari wajibat itu dengan salat-salat sunnah. Tidak terbayang orang mengganti merapal 10 tahun salat, Pak, ya. Sulit. Nah, dan dia lupa apa terakhir, salat subuh atau zuhur, ya, yang belum dia tunaikan. Di sini menjadi penting jamaah sekalian agar kita disiplin menjaga salat 5 waktu berjamaah. Tanamkan kepada diri, keluarga, dan generasi di bawah kita. Kata para ulama, cukuplah menjadi satu nasihat bagi kita ketika para ulama berdebat. Para ulama berdebat tentang hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Apakah dia kafir atau bukan? Itu sudah cukup menjadi nasihat bahwa perkara ini penting sekali. Sampai para ulama mengatakan dia kafir atau tidak. Kafir artinya ikhrajun minal millah, dikeluarkan dari lingkaran Islam. Nah, kalau kalau dia meninggal dunia tidak perlu disolatkan, ya, tidak perlu diantar, bahkan dikuburkan bukan dari kuburan kaum muslimin. Nah, itu kalau menyengaja. Para ulama menekankan perkara yang penting tentang salat berjamaah. Kata Nabi SAW, batas antara kita dengan orang kafir itu sengaja meninggalkan sholat. Batas, ya, faddinu hudud. Ada batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Maka doa lintas generasi jamaah sekalian, doa lintas generasi dari zaman dahulu, dari nabi-nabi sebelumnya adalah iqamatus shalah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka perlu didoakan. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Ya, anak keturunanku. Kita insyaallah taala ini juga bagian dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim. Maka doakan diri kita sebagaimana doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, dalam surat Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan jadikan anak keturunanku juga orang yang menjaga salat. Jadikan ini nasihat setiap anak kita mau berangkat, mau pergi sekolah. Nah, ingat salat zuhur nanti berjamaah, salat asar berjamaah. Mau safar perjalanan jauh, berikan nasihat taqwallah dan jaga disiplin salat 5 waktu dimanapun kau berada. Kalau doktrin ini kita berikan, insyaallah taala akan tumbuh generasi yang rajin dan disiplin menjaga apa yang Allah wajibkan kepadanya. Bayangkan masjid ini tanpa tiang, jemaah sekalian. Apakah bisa tegak? Kalau tiangnya rapuh, roboh. Ya. Beberapa hari yang lalu kita diingatkan dengan satu kejadian besar, runtuhnya bangunan. Ya, semoga Allah terima para syuhada. Ya. Disebabkan karena konstruksi. Begitulah agamanya orang yang tidak tegak salatnya. Fas-salatu imaduddin. Salat ini tiangnya agama. Kalau tiangnya roboh, salatnya tidak terjaga, hancur bangunan agamanya. Wal iyadzu billah. Jawazud du'a 'ala adh-dhalim li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir dzalik. Boleh kita mendoakan keburukan bagi orang yang zalim. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur Umar bin Khattab ketika melaknat kafir Quraisy. Jadi boleh kita berdoa untuk keburukan orang-orang kafir
ya, orang-orang yang membantai anak-anak kita di Gaza, di Palestina, itu boleh kita berdoa atas kecelakaan mereka. Boleh kita katakan, ya Allah, matikan dia sebagaimana Bani Israel melihat Fir'aun mati tenggelam. Boleh. Ya. Siapa yang mau kita doakan begitu? Ya, misalnya siapa itu? Makhluk yang buruk itu? Orang Israel. Boleh kita doakan. Ya. Ya Allah, saksikan siaran langsung proses matinya ini orang. Sebagaimana Bani Israel melihat Fir'aun tenggelam, ya, di depan mata mereka. Senang sekali itu Pak kalau kita lihat musuh kita matinya begitu. Senang betul. Bertambah keimanan rasanya. Sebagaimana mereka telah membantai jiwa-jiwa tak berdosa. Nabi tidak mengingkarinya, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Masyru'iyatu tahwinil masaib 'alal musabin. Kemudian kita juga diajarkan untuk menghibur orang yang sedang galau, sebagaimana Nabi menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar galau kan, tidak sempat salat asar kecuali akan terbenam matahari. Nabi mengatakan, bagus, kamu sempat salat, saya belum salat. Itu artinya Nabi menghibur Umar radhiyallahu anhu. Jawazu halfis sadiq walau lam yastahlif. Nah. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan pentingnya salat berjamaah di waktunya, tepat pada waktunya. Ini menjadi pembahasan yang masyhur dan kita murajaah, kita ulangi sebagai bagian dari urgensi pentingnya dan transformasi nilai kepada generasi di bawah kita, di belakang kita. Min sumuwi hadhihi syariah annaha tashra' fi kathirin min ibadatiha al-ijtima'at allati hiya ibaratun an mu'tamaratin islamiyyah yajtami'u fiha al-muslimun liyatawasalu wa yata'arafu wa yatashawaru fi umurihim wa yata'awanu ala halli mushkilatihim wa tadawul ar-ra'yi fiha. Di antara kesempurnaan, keistimewaan syariat Islam adalah Allah syariatkan untuk kita beberapa ibadah yang sifatnya berjamaah. Sifatnya berjamaah. Ini seperti muktamar Islami, berkumpul pada muktamar tersebut banyak kaum muslimin dengan tujuan untuk saling tawasul, berkomunikasi, kemudian saling ta'aruf, saling mengenal, saling bermusyawarah, saling tolong menolong dalam program-program kebaikan, atau mencari solusi dari satu perkara yang mereka hadapi. Wa hadhihi al-ijtima'at fiha min al-manafi' al-'azimah wal fawaid al-jasimah ma yafutu al-hasru fi ta'lim min ta'lim al-jahil wa musa'adati al-'ajiz wa talyin al-qulub wa izhari 'izz al-islam wal qiyam bi sya'airih. Juga menjadi penting dari perkara-perkara yang sifatnya berjamaah ini untuk menghidupkan hati yang lemah dari kaum muslimin, kemudian menampakkan izzatul Islam wal muslimin, ada kehormatan diri, ya, kehormatan jiwa dari kaum muslimin, dan menegakkan syiar-syiar Islam. Bayangkan kalau kita salat Idul Fitri, ya, salat Idul Adha, menyembelih kurban, ya, sahur berjamaah, buka bersama, salat tarawih, qiyamul lail, ini syairul Islam. Haji dan umrah, ya, ini menggambarkan betapa besarnya syariat ini. Wa awwalu hadhihi al-mu'tamarat salatul jama'ati fil masjid. Muktamar pertama dalam Islam adalah salat berjamaah di masjid. Fahuwa mu'tamarun saghirun baina ahli al-mahallatil wahidah
yajtami'una kulla yawmin wa layla 5 marratin fi masjidihim. Karena pada satu kawasan tertentu, di jami' tertentu, kaum muslimin berkumpul 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Ini satu keistimewaan. Fayatawasaluna wa yata'arafuna wa yuhaqqiquna nuwatal wahdatil islamiyatil kubra. Maka kaum muslimin yang rajin melaksanakan salat 5 waktu berjamaah telah menampilkan satu peradaban yang indah tentang saling mengenal, ya, saling membantu, dan juga menunjukkan persatuan Islam yang besar. Hal ini dilandasi oleh motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan fawaid, ya, atau dengan jarak 27 derajat. 27 derajat. Salat berjamaah dapat 1 derajat, ketika salat berjamaah kita dapat 27. Masya Allah. Ini keutamaan. Jauh Pak ya, antara 1 dengan 27. Ya, berarti berapa? 26. Ya. Beda orang yang baru start di kilo 1 dengan orang yang sudah sampai di kilo 27. Kira-kira begitu. Ya, mana yang duluan sampai? Yang sudah di kilo 27. Atau ada orang gajinya 1 juta dibandingkan dengan orang gaji bulanannya berapa? 27 juta. Tentu dipilih yang banyak, ya. Walillahil matsalul a'la. Allah punya keistimewaan, ya, permisalan yang lebih tinggi dari itu. Ada orang punya mobil 1 dengan orang yang punya 27. Itu terasa bedanya. Ya, Masya Allah. Nah, semuanya ini hanya perbandingan, dan Allah memiliki keutamaan yang lebih besar daripada itu. Fihi bayanu fadlis salah ma'al jamaah. Ada keutamaan tentang salat berjamaah. Wa fihi bayanun qillati thawabi salatil munfarid bin nisbati li salatil jamaah. Juga ada penjelasan tentang betapa sedikitnya pahala orang yang salat sendiri. Al-farqul kabir fi thawab baina salatil jama' wal infirad, sihhatu salatil munfarid. Sihhatu salatil munfarid wa ijza'uhu an li'anna lafdha afdal fil hadits yadullu ala anna kullan anna kila salataini fihi fadlun walakin tazidu ihdahuma 'ala al-ukhra. Ada penjelasan dari Nabi bahwa salat sendiri juga sah, karena Nabi mengatakan afdal, berarti orang yang salat sendiri tidak berjamaah salatnya tetap diterima. Nah, tapi sedikit dibanding dengan yang salat berjamaah. Wa hadza fi haqqi ghairil ma'dzur. Tapi ini menjadi hak bagi orang yang memiliki uzur syar'i. Kalau tidak ada uzurnya, maka tidak boleh meninggalkan salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi banyak keterangan dan penekanan akan pentingnya salat berjamaah. Qala Allah Ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang Artinya rukuknya salat berjamaah. Nabi pernah mengatakan,
sekiranya ada orang yang bisa menggantikan saya menjadi imam, saya akan minta seseorang dari sahabat menggantikan saya sebagai imam, dan saya mau bakar semua rumahnya orang yang tidak salat berjamaah dan tidak ada uzurnya. Ini penekanan, meskipun Nabi tidak lakukan, ya, maka jangan ada yang sengaja membakar rumahnya orang karena tidak salat berjamaah. Kenapa? Nabi dulu mau pernah bakar. Apakah Nabi membakar? Tidak. Ya, kenapa kita lakukan? Itu sebagai satu penekanan. Sama Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak untuk setiap salat. Jamaah sekalian, hadis yang terakhir sebagai penutup untuk kesempatan kali ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة متفق عليه. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang di antara kalian berjamaah, kalau kita salat berjamaah, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan salat sendiri di rumahnya atau di pasarnya. Salat sendiri di rumah atau di pasar. Nabi menggambarkan kondisi yang privasi dan satu pekerjaan. 25 dhi'fa, dilipat gandakan 25 kali. Kalau tadi 27, ini 25. Nah, ada riwayatnya. Karena kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian berwudu di rumahnya. Jadi wudunya di mana? Di rumah. Kalau batal baru wudu kembali di masjid. Idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Kalau dia berwudu di rumah dan dia memperbaiki wudunya, serius wudunya. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk salat. Jadi salat ini bukan untuk singgah. Betul-betul tujuannya untuk salat. Maka dia akan mendapatkan setiap langkah dari rumahnya, langkah pertama akan diangkat derajatnya. Langkah berikutnya diampunkan dosanya. Masya Allah. Jadi jarak dari rumah ke masjid, Pak, kalau kita sudah wudu, kemudian keluar berjalan kaki, setiap langkah diangkat derajat kita, langkah berikutnya diampunkan dosa. Begitu terus. Sampai dia sampai ke masjidnya. Kemudian apabila dia salat, maka malaikat akan bersalawat untuknya. Jadi kita salat subuh tadi, malaikat juga bersalawat untuk kita. Selama kita salat. Misalnya salat subuhnya 10 menit atau 15 menit, maka dalam waktu tersebut malaikat mendoakan kita dengan dua doa. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Diulangi. Malaikat mendoakan kita dengan doa, ya Allah, berikan keselamatan kepadanya dan sayangilah dia, orang yang salat berjamaah ini. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salata. Seseorang akan dinilai pahala salat selama dia menunggu waktu salat berikutnya. Misalnya kita salat maghrib, kemudian tidak pulang,
ya, kita mengaji atau mendengar kajian ba'da maghrib, interval waktu antara maghrib isya berapa menit kira-kira? 40-an ya, 30-40 menit. Kata Nabi SAW, itu dihitung juga pahala sholat. Dihitung juga pahala sholat. Masya Allah. Nah, makanya nanti kalau Ramadan tiba, jarang-jarang kita dapat waktu untuk iktikaf. Kalau ada waktu umur panjang, ya 5 bulan lagi insya Allah. Atau 4 bulan setengah lagi, karena sudah lewat purnama. 4 bulan setengah lagi biiznillah Allah pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Tahun ini 1447 Hijriah, ambil 10 terakhir untuk beriktikaf. Maka menunggu waktu zuhur dari subuh, ya, subuh ke zuhur sekitar 5-6 jam, itu dihitung sebagai sholat semuanya. Menunggu asar dari zuhur, maghrib dari asar, isya sampai ke subuh lagi, semuanya dinilai sebagai pahala salat berjamaah. Alhamdulillah. Ini keutamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan untuk kita semua. Baik jamaah sekalian, ternyata tinggal satu hadis. Pada pembahasan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dari Abu Hurairah, Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauha walau habwa. Walaqad hamamtu an amara bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i rijal ma'ahum huzamun minan hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Salat paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, mereka pasti mendatanginya walaupun merangkak-rangkak. Dan sesungguhnya aku telah bertekad, kata Nabi, aku sudah bertekad agar salat ini segera ditegakkan. Dan aku minta seseorang di antara kalian untuk salat menjadi imam, dan aku bergerak bersama beberapa sahabat membawa kayu bakar, kata Nabi, kepada kaum yang tidak mau hadir salat berjamaah, maka aku akan bakar rumah mereka dengan kayu bakar tadi. Fa harriqu alaihim buyutahum binnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, sudah kita jelaskan tadi hadis ini. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang bermanfaat, dengannya kita membangun amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, dipersilahkan. Kalau tidak ada, bisa kita tutup insyaallah taala. Tafadhalu. Nah. Ya. Yang saya tanyakan lebih utama mana kita ikut di akhir atau mendirikan jamaah sendiri setelah jamaah pertama. Ya. Ya. Baik. Terima kasih akhi. Pertanyaan yang menarik, dan ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Satu tantangan kita adalah keinginan besar generasi untuk mewariskan nilai-nilai salat berjamaah kepada anak-anak kita. Dan itu tidak bisa kecuali dengan hadirnya anak-anak di masjid. Ya. Hadirnya di masjid sudah satu kesyukuran, bahkan menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk pandangan kita. Bila dibandingkan kalau anak-anak berkeliaran di tempat lain selain waktu-waktu sholat. Di tempat lain ketika waktu sholat. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan
al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mereka sepakati. Kalau dimusyawarahkan, misalnya di satu masjid, ya, pengurus dan jamaah menyepakati harus kita tunjuk 2 atau 3 orang sebagai petugas khusus, ya, satgas atau satuan kontrol, satuan tugas untuk menjaga ketertiban anak-anak. Maka yang lebih utama untuk mentahqiq ini adalah menuntaskan sholat berjamaah, jamaah yang ada, agar anak-anak tetap terjaga. Karena anak-anak kalau dijaga sampai menjelang ruku, ya bisa jadi apa ya istilahnya, ya, akan bermain setelahnya kalau sudah tidak diawasi. Nah, maka sebaiknya disempurnakan sholatnya, kemudian membuat jamaah yang baru. Di beberapa sholat tertentu seperti zuhur, itu kan panjang waktu iqamahnya, ya, zuhur biasanya 10 sampai 15 menit. Bisa sholat zuhur duluan petugas ini 2 orang atau 3 orang, yang penting dia berjamaah. Syarat berjamaah minimal berapa? 2, ya. Jadi 2 orang itu sudah dinilai sholat berjamaah, sudah mendapatkan 27 derajat. Dia bisa sholat sebelum sholat dilaksanakan, agar mendapatkan sholat tepat pada waktunya. Nah, kemudian dia menjaga anak-anak. Ini bisa dilakukan insyaallah ta'ala. Kalau sholat isya, karena sholat isya ini panjang waktunya, nanti sholatnya setelah jamaah selesai. Nah, jadi sholat, kalau isya kan iqamatnya tidak lama, ya, dari azan. Selesaikan dulu sholat berjamaah, kemudian petugas tadi melaksanakan sholat berjamaah setelah jamaah berakhir. Wallahu ta'ala a'lam. Ini agar tidak menyengaja takhirus sholat, jadi sengaja masbuk, tanda kutip, ya, karena menjaga, dituntaskan kemudian mengawali sholat. Ada juga keterangan, kalau kita masuk pada satu masjid, kemudian jamaah sudah di rakaat terakhir, apalagi sudah kelihatan sujud terakhir atau tahiyat, maka kita menunggu jamaah yang lain agar mendirikan sholat jamaah yang baru. Jangan ikut yang sholat sudah tahiyat tadi, karena sudah mau berakhir. Nanti tunggu lagi jamaah yang lain baru kita sholat. Tunggu sebentar, 1-2 menit, baru kita iqamatus sholat berikutnya. Nah, kecuali dipastikan tidak ada lagi jamaah yang akan datang setelah kita. Kadang ada masjid begitu, ya, sepi, kita masuk sudah tahiyat. Kalau menunggu jamaah yang lain, sepertinya kita makhluk terakhir, ya, tidak ada lagi orang yang mau sholat. Maka ikutlah tahiyat di situ, agar mendapatkan keutamaan berjamaah. Tapi kalau ada 1 orang, maka kita dirikan jamaah yang baru supaya dapat sempurna sholatnya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi jamaah? Baik, alhamdulillah kita sempurnakan majelis kita pagi ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaih, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.